kisaran taruh ke Binjai, rancak lapangan Kuala Namu, karena jadwal lai sesuai, malam kini kita lapehan rindu. Alhamdulillah. Lai sehat ya Bapak Ibu. Tapi nanti mati jo. Tidak ada kita yang tidak akan mati. Maka kajian malam ini persiapan untuk dibawa mati. Kenapa kita harus mati? Karena kita sudah hidup. Karena semuanya berpasangan hidup di dunia ini. Kalau tidak berpasangan, tidak jadi. Laki-laki pasangannya perempuan, hujan pasangannya panas, sehat pasangannya sakit. Kalau tidak ada orang sakit, juga digaji dokter je perawat. Ya kan? Kalau kita pergi ke rumah sakit, tidak ada nampak orang nan sehat. Kalau kita pergi ke mall, tidak ada nampak orang nan miskin. Ya kan? Kalau pai kita ke musaji, bantu salat orang sadonya. Begitulah hidup di dunia ini, selalu berpasangan. Susah berpasangan dengan bahagia. Ya kan? Semuanya berpasangan. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, setelah kita meninggal tadi malam, pasangannya hidup, dihidupkan kita kembali. Kita masuk ke Masjid Al-Munawarah, yaitu masjid yang penuh dengan Al-Munawarah. Apa artinya itu? Cahaya. Mudah-mudahan jamaahnya bercahaya hatinya semua. Disinari oleh Allah dengan hidayahnya. Diarahkan langkahnya menempuh jalan yang diredainya. Kembali kepadanya nanti dalam husnul khatimah. Kalau kita kembali kepada Allah itu pintunya satu. Tapi keadaannya dua. Apa maksudnya pintu satu? Nanti akan kita rasakan masing-masing. Roh itu dicabut dari ujung kaki ini. Naik ke atas. Kalau kita lihat Al-Quran, tiba roh itu di betis, diceritakan dalam Al-Quran bahwa betis kita ini bertaut, menahan sakit. Cobalah ibu nanti mati. Iya kan? Naik ke lutut, terus ke atas, keluar di ubun-ubun. Nah, itu satu pintunya, dua keadaannya. Dua keadaannya apa? Pertama husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Malaikat yang datang itu juga namanya Israel, tapi kedatangannya beda. Kalau dia datang nanti insya Allah ke jamaah Masjid Al-Munawarah ini, kedatangannya wan nasyitati nashta. Itu harapan kita ya. Dia akan datang mencabut roh jamaah Masjid Al-Munawarah ini dengan lemah lembut. Ya kan? Tapi kalau dia datang kepada Fir'aun, kepada Namrud, kepada Aidid, kepada Karmar, kepada Stalin, kepada siapa lagi namanya? Hitler. Itu datangnya dengan wan nazi'ati gharqa. Malaikatnya itu juga, tapi dia datang dengan kasar. Datang dengan kasar, bagaimana cara kedatangannya? Saya yakin kalau kita tetap bertahan taat kepada Allah, maka kita didatangi dengan lemah lembut. Apa kata malaikat itu? Wa ittatawaffal malaikatut thayyibin. Jika engkau perhatikan orang baik-baik meninggal, malaikat datang kepadanya lantas berkata, yaquluna. Kenapa di sana yaquluna? Kenapa enggak qala? Jadi malaikat maut
maut itu sendiri ditemani oleh teman-temannya malaikat yang lain, namanya malaikat rahmat. Kenapa tidak dijelaskan satu persatu nama teman malaikat maut itu? Dan 10 itu saya tidak hafal dia ada. Dan napanya piti 100 iko lagi, piti 50 iko. Iya kan? Kita yang telah tua ini Pak, kalau disuruh membaca nama Nabi yang 25 berurut, ada nanti tekan nama. Iya kan? Begitu juga nama malaikat. Yang disuruh hafal oleh Allah itu hanya 10 malaikat. Iya kan? Tapi kata ulama, kalau malaikat itu mendatangi orang baik-baik akan meninggal, ditemani oleh malaikat rahmat. Maka bunyi ayatnya, yaquluna. Berkata para malaikat itu kepada orang yang akan meninggal. Apa katanya? Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamatlah engkau, masuklah ke dalam surga karena amal-amal baik yang engkau kerjakan. Pertanyaannya, kalau malaikat datang memberi salam, dikabarkannya akan masuk surga, cemas orang yang akan mati itu atau gembira? Jadi apa perhatian saya nanti tetangga awak kuadonya dalam keadaan sakratul maut, ya kan? Kalau itu tunjuk karate dia melekat, ya kan? Wan nazi'aqi gharqat. Bagaimana mencari wan nasyitati nasta itu? Ya semenjak sekarang. Mungkin telah kita usahakan semenjak kita balik. Ya kan? Orang yang taat semenjak balik lah. Ada juga orang taat sudah sakit keras. Ada juga orang taat setelah berbini. Ada juga orang taat sesudah sawit berbuah. Ya kan? Yang taat semenjak kecil itu hanya Nabi. Malah Nabi itu masa mudanya diberi gelar Al-Amin. Jadi Nabi itu tidak pernah mencuri, tidak pernah berkhianat. Orang kafir Quraisy memberi beliau gelar Al-Amin. Ada tidak universitas di dunia ini setelah selesai orang menuntut ilmu di sana, ini sarjana bisa diberi gelar Al-Amin? Beda. Nah, malah semakin tinggi sekolah seseorang, semakin lama imannya, semakin gadang korupsinya. Ya kan? Orang kalau sekolah tinggi, Pak, pindah beriman. Babayo dari orang Maliang tak sekolah. Amudanga di Teluk Kuantan tua sawit gua dojo nyucilok orang. Tapi orang mencilok tu pakai baju hitam, sarawak hitam, tunya pakai sebo hitam. Namanya ninja senan. Ya kan? Tapi kalau orang Maliang sekolah, nan Maliang, itunya Maliang siang hari duduk di kursi, bajunya putih pakai dasi. Maliangnya siang hari namanya korupsi. Kalau nak tobat-tobat orang ini, dia akan mengalami kematian wan nazi'ati gharqa. Didatangi oleh malaikat secara keras dan kejam. Malaikat itu tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Kalau amal kita tidak sesuai dengan aturan Allah. Walaupun kita ganteng. Ya kan? Bilal bin Rabah ganteng atau tidak? Walaupun kita tidak bertemu dengannya. Bilal bin Rabah yang azan di zaman Nabi. Ganteng tak? Tidak, Pak. Kulit hitam serupa kupiah Medan. Gigi senang putihnya. Kalau padam lampunya suruh galak di Nabi supaya nampaknya di mata gak. Iya kan? Tapi dia dijamin masuk surga. Iya kan? Jadi Allah tidak akan melihat bantu awak, tapi dan dilihatnya ketakwaan awak. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya Allah itu semulia-mulia orang di sisinya adalah orang yang paling takwa. Orang paling takwa pasti meninggalnya husnul khatimah. Pasti datang malaikatnya membaca salam. Tapi kalau orang zalim su'ul khatimah didatangi oleh malaikat secara kasar, apa katanya? Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau engkau lihat orang-orang zalim dalam tekanan sakratul maut.
wal malaikatu basitu aidihim, malaikat memukul dengan tangannya. Lantas berkata, apa katanya? Akhriju anfusakum, keluarkan rohmu, dipaksa Pak. Dielokare. Al yauma tujzauna adzabal huni, engkau dibalasi dengan azab yang hina hari ini. Kenapa? Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, karena engkau berani berkata perkataan yang tidak benar di sisi Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, engkau sombong dengan peraturan Allah. Cemas enggak orang tadi atau gembira? Enggak sekadar cameh do Pak, malu luang. Karena nyo karate de malaikat dadonyo jo pungguangnya. Merasa kinya tuh malaikat. Iya kan? Nah, ini Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi kita carilah dalam hidup ini bagaimana malaikat datang kepada kita, mengakhiri hidup itu nanti dengan wanasyitati nasta, lemah lembut seraya membaca salam. Apa itu awak andaknya? Beriman dan istiqamah. Kalau orang beriman Pak, kita orang Islam ini Pak, yang mengatakan beriman itu banyak. Yang istiqamah itu yang sedikit. Ada ayatnya? Ada. Surat Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Tuhannya Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia berpendirian teguh, istiqamah. Samo jo kayu gadang di tengah padang, baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunyo, digampo indak tebokekkan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Itu yang dikatakan istiqamah. Badahan cupak jo gantang barantiang bari balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Bahasa Islamnya siddiq. Ya kan? Kalau bisa orang seperti itu imannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan malaikat-malaikat menjaganya. Bukan akan mati saja Pak. Setiap hari ini kalau kita istiqamah beragama, malaikat menjaga kita. Pak, di Padang ada tempat-tempat rawan, itu ada katanya zana begal yang merampas orang dan melukainya dan mengambil hartanya. Itu mereka pakai parang panjang. Itu mereka itu 12 orang, 15 orang. Ada namanya di Padang itu jalan DPR. Itu dia iya pacah. Iya pacah atau cok banjir Pak. Ya kan? Kece orang kambo, dahulu ambo gak mudo Pak. Lebih sampai 10 tahun. Ambo jo motor sepai wirid dari rumah. Surau masjid yang saya datangi untuk wirid itu ada jaraknya dari rumah saya yang 30 km Pak. Nah, ada namanya Tunggu Hitam. Tunggu Hitam itu sinan banyak kubu. Nah, ada namanya Dado. Untuk pergi wirid ke sana melalui jalan DPR. Jalan DPR itu katanya banyak begal. Buya, jalan lu jo ke sinan. Ya kan? Satu-satunya jalan, ya kan, yang cepat untuk pergi ke masjid di sekitar itu melalui itu. Saya lalu juga ke sana Pak. Kalau kajian sudah Isya ini kan sudah lama pulang itu. Iya kan? Tapi ketika motor saya hidupkan, setelah panas mesinnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya masukkan gigi 1, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Masuk gigi 2, Bismillahi la yadurru ma'almi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Masuk gigi 3, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian sudah stabil jalannya,
Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Langsung jalan, Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dah. Terus jalan, Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil mali wal ahli wal aulad. Allahumma inni a'udzubika min waqsa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ahliha wa min syarri ma fiha. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menjinakkan motor ini untuk saya. Suatu saat saya akan kembali kepadamu. Jadikanlah perjalanan saya ini perjalanan penuh ta'aruf dan taqwa ya Allah. Dan peliharalah saya dalam perjalanan ini agar sampai saya ke masjid tempat tujuan saya berdakwah. Ya Allah, Engkau sahabat dalam perjalanan dan Engkaulah yang bisa memelihara keluargaku, hartaku yang aku tinggalkan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan perjalanan. Allahumma inni as'aluka khairaha, jadikanlah tempat yang aku tuju ini baik untuk saya. Wa khaira ahliha, baik penduduknya. Wa khaira ma fiha, baik apa yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah min syarriha, dari kejahatan yang ada di kampung ini. Wa min syarri ahliha, dan kejahatan penduduknya. Wa min syarri ma fiha, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Begal tu ada mungkin Pak, tapi kutiku ambolah mendoa mode itu nyopaciin tangannya de Allah. Tu nang kalalu tu Ustaz Ristawadi nyo kemenyampaian pengajian, wang tanang sesiko jangan ambil lu amplopnya ketek tu nyoja. Abeko lalu orang korupsi, beko ambunuh tiba siko je. Jadi orang nang kane-kane begal tu Pak, awak ndak berburuk sangko tu Pak. Itu duit yang milik itu ndak beres. Ya kan? Sampai sekarang Pak, saya lalu ke sana, ndak ada begal untuk saya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita istiqamah Pak, malaikat diturunkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah nyopaci itu Pak, hati orang jahit itu nyopaci di Allah. Ndak ada nyoba niat nak mampun. Awak nampak di nyo. Pindah muanya. Nyopaci di Allah. Ya kan? Itu. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang terhormat. Maka untuk kita husnul khatimah, agar malaikat datang bersahabat, hiduplah kita istiqamah. Ya kan? Nah, ambo serupa Pak Akbar Tanjung tu Pak, itu kan politik sebenarnya. Tu istiqamah orang berpartai tu Pak. Tatap Golkar sampai gini. Akbar Tanjung. Anak lain-lain enggak Pak nanya boy, Anwara, Lagarinda, macam-macamnya boy. Iku orang enggak istiqamah. Itu nanya pakai pantun datuk lalu mengalih ube. Tagalicik kaulu, tagalompang kadodak, kalau lah sompi pe itu oleh pe nya. Sama aja tupai politiknya, politik tupai di makarambian engkau buahnya kesinan. Tapi itu ndak ba'a, itu politik partai. Tapi kalau akidah jangan serupa itu. Ada orang nan akidahnya tu rusak Pak, aduh. Dia gianya pangkai, dia gia bini baru. Ini akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Coba bayangan orang salawat barabana hanya padia di gereja. Basalawat di gereja. Kalau ya Pak Jaliat. Ya kan? Atau hanya padia saja. Padahal ulama. Namanya tu. Itu namanya ulama kalong. Di Riau kok kalong namanya? Kalalawa, asamo tanya Pak. Di Baso di Kampung Ambo kalalawa jo. Malah jadi pantun. Kalalawa, kalalui, kapalo, gambu-gambu, kapulang, katebuki, rumah bini, ndak tentu. Ya kan?
Ini bapak-bapak ini. Kalau kita istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat diturunkan memelihara kita sampai kita meninggal. Kita meninggal, datang lagi dia dengan mengucapkan salam. Supaya dapat awak cuitu pak. Dalam hidup kau bermainlah jo aturan Allah. Dulu pak di Sumatera Barat orang juga terpengaruh dengan konsep Barat. Sampai-sampai orang Sumatera Barat itu berpendapat begini. Apa katanya? Orang sukses itu pertama otaknya cerdas, jenius. Yang kedua sekolahnya di sekolah favorit. Yang ketiga orang tuanya kaya. Anyo kaya, anyo pantun Minang. Sari kayo makan jo tape, makan jo anak punai tanah, kok le kayo orang gae muka sui sampai kok bansai karam di tengah. Menurut pantun yo kenyataannya tidak. Pantunku kan hiburan konya. Ya kan? Ada orang bapantun pak rumput sarui panjang laba lapanek pandan maladuangkan. Oh bansai idui kayo laba melarek badan menangguan. Padotonya do balik. Kan? Apantunnya bangsa idui kayo lawa aja biji. Lima kula dapat utuh dan dua le tadinya. Kundak kayonya. Tapi itulah pantun. Tapi syair lagu walaupun itu juga pakai musik, Pak. Dalam musikku kini kan orang apa kok, Pak? Terjadi ikhtilaf. Ada namanya musik kok haram. Iya kan? Tapi kalau Bang Haji Romai Rama, itu lagunya banyak mengandung pelajaran. Ya kan? Untuk mengingatkan kita agar selalu hormat kepada orang tua. Ada enggak lagu beliau mengarah ke sana? Ada. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa dapat mulai sampai sini. Alega rancak tu. Aku rawak mengarang lagu Kuta Merendo. Ya Allah, ya Tuhan. Awak sedang mengandung lagu Kuta Merendo, tidak selesai anak nanti. Ibu-ibu muda anak saya ya, kalian kalau berumur 49 ke bawah itu anak saya. Kalau kalian hamil, baca-bacalah Al-Quran. Jangan malah guna. Sebab yang berfungsi pertama setelah roh ditiupkan ke dalam tubuh janin yang ada di dalam rahim, ya kan? Wa ja'ala lakumus sam'a, yang berfungsi dulu pendengaran. Jadi anak melalui plasenta bisa makan dari ibunya. Anak melalui plasenta bisa nyusu dari ibunya. Anak melalui plasenta bisa mendengar pendengarannya. Maka apa yang dibaca oleh ibu dan ayahnya ketika hamil itu akan bisa didengar oleh anak di dalam rahim. Maka banyaklah kalimat-kalimat thayyibah dibaca ketika kita hamil. Ambo orang nang hamil tu ndak ada yang boleh pak. Ko adonan ndak mungkin lah. Sedangnya meninggal setelah umur 65. Kalau hidup yo kini itulah 68. Ndak mungkin hamil lah tu. Ko hamil jo boh cucu lah. Ya kan? Pikot ditukar jo umur 45 mungkin je bisa hamil. Tapi ada lo kelamahannya kalau orang lah umur 70-an ko babini mudo. Inyo alu lai anaknya dek mengandung lah ambo mati. Ya kan? Orang umur 70-an ko ndak lama ko dole bu. Nabi 63 umur lianya. Ambo lah menjalan 72. Lah 9 tahun dari Nabi. Ya kan? Jadi ibu-ibu kalau ada suami umur 72 matinya aja menangis jo pedi azal lalai. Orang lah patut meninggal aja tu. Kita doa selai. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Doa saja lagi. Walaupun kita meratap, menangis, kering air mata, merah yang putihnya. Yang mati itu tidak akan hidup kembali. Karena ajalnya telah sampai. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Yang punya angok siapa? Allah. Makanya orang hilang angok, kita baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau hilang istri apa nyolarian dek kawan baca saya innalillah jangan dicari je. Tukar saya lain. Awak laki-laki kau tak beda nama pak. Lari istri saja lalu je orang. Sudah tu diganti langsung. Kita tak pakai dah laki-laki kan. Tapi kalau kematian bini Pak Ustaz, kalau menurut idah kan tak doa laki-laki beda. Mati istri awak jam 7 lah boleh awak bini jam 7 lek 5 boleh saya. Cuma tak baterati. Alun tak kubur bini le bini lah. Nah, indah-indahnya kok ka bini balik pak ko na mudo le ko. Pira pa kalau rasa kai ambo rancak ndak babini sekamati bini lai. Membuat baban awak saya lai. Ambo serupa gini ko ndak ada ngecek-ngecek ka mana pak. Ko ada jo istri ko ebo jo ko bini udah ada ni kembaru tiok santana pe ngaji jenan. Ya kan? Ate. Sabar saya ndak babini lai. Sabar. Sabar orang gaya kola layu sadonya pak. Asana na dole badan wa kola layu sadonya na dole. Aku no bini le. Le terang ada pak do. Zikir saya lagi kola. Kalau ada rumah tingkik tigo ambo yakin dak katalok naik katel itu. Lutui lala ajwa serumah tu lah agem pitihnya kemun saji menawara ko. Bali serumah ketek je nantak betingkik. Ya kan? Atau bali sapu panjang je, awak menyapu sarang duduk saya. Anasi pasan saya juga rep. Mengapa mendaki janjang awak lutui lala yu. Orang membuat rumah betingkik ko ndak yo pikiran dah pak, basonyo kagai. Tunggu nafsunya membuat rumah betingkik. Bapak-bapak kalau lah gaik pak, macam sakit tulang kok. Nak katalok nak ki kata le tu. Aku talok na tiba de teh. Aba manuang enggak sengaja lo.